Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Sevia Risa Dewi. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya guys. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian gak ketinggalan informasi terupdate lainnya ya guys. Nah, hari ini temanya adalah negara Jerman. Jadi buat kalian yang memiliki mimpi untuk pergi ke Jerman, tinggal di Jerman, wajib sekali buat dengerin video ini sampai habis, oke? Nah, aku akan membahas program-program apa aja yang bisa kalian ikutin ketika kalian ingin memiliki mimpi tinggal di luar negeri, terutama di Jerman, atau juga ya melanjutkan karir di negara Jerman. Nah, program-program apa aja yang bisa kalian ikutin? Yang pertama adalah program au pair. Nah, bagi kalian yang tidak tahu program au pair itu apa, au pair adalah program pertukaran budaya ya untuk kalian yang remaja, ya baik itu cowok atau cewek yang ingin tinggal di luar negeri, ya bukan hanya di Eropa tapi di Amerika atau negara-negara lain gitu. Kalian bisa mengikuti program au pair. Nah, program au pair ini sangat terkenal di Jerman ya guys gitu. Kalian bisa melanjutkan diri kalian ya untuk tinggal di negara Jerman gitu, dimana kalian melakukan program pertukaran budaya dan bahasa di negara Jerman. Kalian tinggal di negara Jerman ya bersama orang tua angkat kalian gitu. Jadi ceritanya kalian ya tinggal bersama orang tua angkat kalian dan kalian dijadikan kakak gitu bagi adik-adik kalian dan menjaga adik-adik kalian gitu sambil kalian belajar bahasa, budaya negara Jerman, bahkan kalian juga dikursusin gitu. Nah, itu adalah program au pair yang bisa kalian ikutin. Yang pertama, program pertukaran budaya dan bahasa ya. Dan minimal usia ketika kalian ingin mengikuti program au pair itu tergantung dari negara-negara yang bisa kalian ikutin. Untuk negara Jerman itu adalah di usia 18 tahun ya sampai usia 26 tahun. Jadi di atas itu tidak bisa. Mungkin kalian bisa mencari negara lain ya gitu. Kalian bisa pergi ke Austria atau ke Swiss atau ke Luxembourg gitu ya, yang usianya bisa di atas gitu ya. Kalau Austria sampai usia 27, 28 itu bisa gitu kan. Ya kan, ya, dimana kalian tinggal di keluarga angkat gitu, terus kalian belajar budaya, bahasanya gitu, dan juga kalian adalah kakak angkat gitu bagi adik-adik kalian di sana gitu. Nah, itu program au pair ya guys gitu. Dan di sana kalian juga udah dikasih uang saku, terus kalian juga dikursusin bahasa gitu. Ya kan? Jadi banyak keuntungan ketika kalian mengikuti program au pair ya guys gitu. Itu yang pertama gitu. Kalau kalian ingin tinggal di luar negeri gitu, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengikuti program au pair. Nah, yang kedua adalah program Efeshot. Efeshot ini sejenis program kerja sosial atau volunteer atau relawan ya di negara Jerman gitu. Jadi negara Jerman ini sangat membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, hal yang pertama kali kalian yang bisa lakuin adalah mengikuti program FE-Shot, kerja sosial gitu. Dan usianya itu dari 18 tahun sampai 26 tahun. Ya, itu bahkan kalian bisa mendaftar gitu. Misalnya sehabis kalian lulus SMA terus kalian mau mengikuti program FE-Shot ya, seperti volunteer relawan itu bisa, dan banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja di Jerman gitu. Dan hal yang harus kalian ada adalah sertifikat bahasa gitu. Jadi kemampuan bahasa kalian gitu, setidaknya meskipun kalian hanya memiliki sertifikat bahasa dasar, bahasa Jerman dasar, tetapi ketika kalian mampu berkomunikasi gitu kan, dan juga kalian gigih bekerja keras gitu, dan pasti ada itu stele atau perusahaan gitu atau Arbeitgeber, pemberi pekerjaan yang akan memberikan kalian pekerjaan yaitu sebagai relawan gitu. Dan untuk FE-Shot ini sendiri berbagai macam dan berbagai bidang ya. Misalnya kalian bisa FE-Shotnya di kindergarten, taman kanak-kanak, ya kerja sosialnya di taman kanak-kanak, atau kalian juga FE-Shotnya bisa di Mensen mit Behinderung gitu, di tempat orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, atau juga kalian bisa FE-Shot di rumah sakit atau Krankenhaus seperti itu ya. Itu yang kedua yang bisa kalian ikutin adalah program FE-Shot ya gitu. Karena menurut aku sendiri program FE-Shot ini banyak diminati ya, minati oleh orang-orang yang ingin tinggal
tinggal di Jerman atau berkarir di negara Jerman gitu. Bahkan ada beberapa orang yang pertama kali mengikuti program au pair terlebih dahulu, lalu habis itu lanjut ke program Eveshot, itu kerja sosial gitu. Jadi bagaimana ketika kalian ingin memiliki mimpi ke luar negeri, terutama negara Jerman, nah kalian harus tahu program-program apa aja yang bisa kalian ikutin. Oke. Nah, yang ketiga adalah program BFD. Ini hampir-hampir mirip ya antara Eveshot dan BFD gitu. Bedanya cuman umurnya gitu. Kalau Eveshot dari 18 tahun sampai 26 tahun gitu. Nah, BFD itu di atasnya. Bahkan kalian misalnya umurnya 27 atau 28 atau 26 aja gitu ya, tapi udah mau ke 27 atau 30 sampai 40 gitu, kalian bisa mengikuti program BFD. Itu semacam program kerja sosial juga gitu, cuman bedanya umurnya. Dan juga manfaatnya ketika kalian mengikuti program BFD kerja sosial ini adalah kalian sudah mendapatkan uang saku, ya kan, gaji kalian gitu, terus kalian juga mendapatkan akomodasi tempat tinggal atau unterkunft gitu. Bukan berarti Eveshot sama BFD ini beda, bukan ya, sama, cuman bedanya di umur, terus kayak waktu jam kerjanya itu juga beda gitu, dimana lebih banyak BFD dibandingkan Eveshot itu. Dan kalau Eveshot sama BFD ini kan juga memiliki seminar gitu kan, adalah seminarnya gitu, tapi beda gitu, lebih banyak Eveshot yang mengadakan seminar dibandingkan BFD gitu. Jadi ketika kalian mengikuti program Eveshot atau program BFD gitu ya, kalian juga akan melakukan yang namanya seminar, pergi ke kota-kota atau pergi ke negara lain gitu ya, bertemu banyak orang gitu. Dan itu juga semacam volunteer, kerja sosial ya, relawan gitu. Dan banyak bidang yang bisa kalian coba ketika kalian mengikuti program Eveshot yang sebelumnya saya bilang, atau yang ketiga ini program BFD gitu ya. Bidang pendidikan ya, kalian bisa Eveshot atau BFD di kindergarten atau TK, teman kanak-kanak ya kan, di sekolah gitu, atau di tempat disabilitas gitu kan, Pensemit Behenderung, atau juga bisa di klinik ya, Eveshot atau BFD di klinik, atau Eveshot atau BFD di rumah sakit, Krankenhaus gitu bisa juga, atau juga bisa di mana ya kalau Eveshot dan BFD itu. Nah, juga bisa di tempat turis gitu ya, turis ya, kalian bisa di sana gitu, kerja sosial di mana perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja kalian kayak gitu. Nah, jadi yang program ketiga ini BFD hampir sama dengan Eveshot, bedanya itu cuman umur, jam kerjanya gitu ya, sama-sama kerja sosial sama volunteer kayak gitu ya. Baru yang keempat adalah Ausbildung. Nah, Ausbildung ini adalah program pelatihan kerja dan belajar gitu ya. Jadi di mana kalian belajar sambil bekerja gitu ya. Jadi kalian menerima pendidikan ya di sekolah, dan kalian juga bekerja di perusahaan ya. Ausbildung juga banyak bidangnya, bisa di restoran ya, ya kan, gastronomi gitu ya, dimana kalian bekerjanya di restoran gitu, tapi ada sekolahnya gitu ya. Dan itu dilakukan selama 3 tahun biasanya, Ausbildung 3 tahun. Ada juga di bidang Pflege ya, atau perawat gitu. Dan Pflege ini banyak macamnya ya guys gitu, gak hanya satu gitu. Perawat orang tuh ada yang namanya Altenpflege gitu ya, kan bisa juga Altenheim kayak gitu ya, dimana kalian itu sebagai Auzubi gitu ya, murid-murid Ausbildung itu kalian belajar gitu ya, belajar di sekolah gitu kan. Dan juga kalian bekerja itu bisa juga di rumah sakit atau di panti jompo kalau kalian mengambil Ausbildung Pflege kayak gitu ya. Dan Pflege ini banyak macamnya gitu, Pflege orang tua gitu, perawat orang tua bisa juga gitu, terus juga perawat anak-anak ya kan, Kinderpflege gitu. Dan kalian bisa kerja di rumah sakit atau di klinik atau di manapun yang membutuhkan perawat seperti itu ya, tergantung diri kalian sendiri gitu. Dan minimal persyaratannya adalah kalian memiliki sertifikat gitu bahasa B2 gitu. Ada sih beberapa perusahaan yang bisa menerima kalian untuk mendapatkan tempat gitu dengan sertifikat B1, tapi rata-rata kalian harus memiliki sertifikat B2 gitu. Dan
juga harus Anerkennung ijazah, itu semacam penyetaraan ijazah di Bundesland atau provinsi-provinsi yang ada di Jerman gitu, kalau kalian mau jadi Ausbildungspflege gitu. Dan bukan bidang pflege aja atau perawat gitu, Ausbildung lain juga ada gitu, ada Ausbildung restoran, Ausbildung perhotelan gitu ya. Yang penting adalah kalian memiliki sertifikat bahasa B1 gitu, atau kalian bisa berkomunikasi gitu ya dengan pihak Stele atau perusahaan atau Arbeitgeber atau Träger gitu yang memberikan pekerjaan kepada kalian gitu, terus kepada pelanggan gitu, ke konsumen atau juga customer atau juga pasien kalau di Ausbildungspflege ya gitu. Atau kalian juga mau Ausbildung Baker gitu ketika kalian ingin menjadi seorang chef ya, yang membuat roti gitu atau konditorin seperti itu ya. Itu bisa juga, dimana kalian ada sekolahnya ya kan, tempat untuk belajar, dan juga ada prakteknya di tempat kerja seperti itu. Banyak sekali bidang-bidang Ausbildung yang kalian bisa ikutin di Jerman gitu, tergantung kemampuan kalian gitu, dan kalian itu ingin di mana gitu, seperti apa tujuan kalian gitu. Jadi program yang bisa kalian ikutin itu adalah Ausbildung, bisa kayak seperti program magang gitu ya, pelatihan kerja sambil belajar kayak gitu. Dan selanjutnya adalah program Dual Studium gitu, hampir-hampir sama dengan Ausbildung ya, tapi bedanya gitu, ada yang mengatakan bahwasanya dual studium itu dimana mereka belajar ya di universitas gitu ya kan, di universitas atau juga di perguruan tinggi, lalu bekerjanya di perusahaan seperti itu. Dual studium Ausbildung, jadi kayak hampir-hampir mirip dengan Ausbildung tapi beda level seperti itu. Dan lebih banyak teori gitu ya dibandingkan praktek seperti itu. Ada yang mengatakan dual studium seperti itu. Jadi program yang keempat yang bisa kalian ikuti adalah dual studium gitu. Lalu yang program yang kelima yang bisa kalian ikutin adalah program Sparkasse. Sparkurs kalau nggak salah, iya Sparkurs. Sparkasse itu nama bank di Jerman ya gitu, Sparkurs gitu, dimana kalian itu bisa mengikuti program Sparkurs gitu ya. Kalian bisa les di Jerman untuk memperbaiki bahasa Jerman kalian gitu, lalu kalian bisa melakukan Anerkennung dari ijazah kalian gitu kan, dan kalian bisa mencari pekerjaan di negara Jerman seperti itu ya. Sparkurs ya, program Sparkurs gitu. Selanjutnya program yang bisa kalian ikutin di negara Jerman ya, selain yang tadi yang saya sebutkan, yaitu pertama au pair, yang kedua FSJ, yang ketiga BFD, yang keempat Ausbildung, yang kelima dual studium, yang keenam adalah program praktikum ya. Program praktikum itu dimana kalian melakukan praktik gitu ya. Biasanya program praktikum ini setelah kalian melakukan kerja sosial itu, baik itu FSJ atau FSJ atau BFD gitu, atau juga Ausbildung ya kan. Setelah itu kalian belum mau bekerja gitu, kalian bisa nyari tempat untuk praktikum seperti itu ya. Jadi itulah beberapa program yang bisa kalian ikutin di Jerman ketika kalian ingin ya berkarir di negara Jerman atau tinggal di negara Jerman gitu. Dan siapa tahu ketika kalian mengikuti program-program yang saya sebutkan tadi itu menjadi batu loncatan kepada kalian supaya meraih mimpi-mimpi kalian gitu. Atau jika kalian tidak ingin mengikuti program-program yang seperti saya bilang, kalian bisa juga mengikuti program Studienkolleg ya, yang ketujuh gitu, dimana kalian itu sekolah bahasa gitu ya. Program Studienkolleg gitu, sekolah bahasa, belajar bahasa sebelum masuk ke universitas gitu ya. Ya, atau kalian bisa melanjutkan pendidikan di mana kalian ingin berkuliah di sini, baik S1 maupun S2. Itu tergantung niat kalian gitu. Apakah kalian emang mau mengikuti program-program yang tadi saya sebutkan, program Jerman, atau ya langsung lanjut ke uni gitu, universitas gitu, atau perguruan tinggi ya. Dan jangan pernah putus asa, tetap semangat gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, cobalah untuk meraihnya gitu. Dan banyak sekali program-program di Jerman yang bisa kalian ikutin, dan tetaplah mencoba gitu. Siapa tahu kalian bisa meraih mimpi yang kalian inginkan supaya bisa terwujud gitu. Dan ini sebagai peluang kalian atau batu loncatan kalian ketika kalian ingin meniti karir yang lebih baik. Oke, dan mungkin sampai di sini informasi yang saya berikan tentang program-program di negara Jerman. Nanti saya akan memberikan informasi lainnya gitu
informasi terupdate ya tentang luar negeri dan informasi lainnya tentang Indonesia gitu. Dan jangan lupa buat subscribe video aku ya, dan nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa.